Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Ramadhani, NIM 17135158. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Waiter-Waitress terhadap Kualitas Pelayanan di Ane Restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 3. Yang pertama itu latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah terdapat beberapa poin-poin yang saya ambil, yaitu yang pertama tentang pariwisata, hotel, F&B departemen, restoran, standar operasional prosedur, dan kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dengan tujuan untuk melihat berbagai keanekaragaman yang ada. 3. Sementara hotel adalah satu faktor pendukung sektor pariwisata. Hotel diartikan sebagai suatu bentuk bangunan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan penginapan, makan dan minum, serta jenis fasilitas lainnya yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, baik masyarakat yang bermalam di hotel tersebut maupun masyarakat yang hanya menikmati fasilitas hotel. 3. Jadi menurut Sulastiono dalam Maulana dan Zulkifli 2011, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dengan membayar sejumlah uang yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima. Dalam struktur organisasi hotel terdapat beberapa departemen atau divisi yang bertugas membantu menjalankan kegiatan operasional. Salah satunya yaitu F&B department. F&B department ini adalah 3. F&B department ini adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun tidak tinggal di hotel tersebut, dikelola secara komersial serta profesional. 3. Restoran adalah salah satu bagian yang masuk dalam Food and Beverage Department, yang bertugas yaitu Food and Beverage Department ini terbagi menjadi 2, Food and Beverage Product dan Food and Beverage Service. Jadi restoran ini masuk ke bagian Food and Beverage Service, yang bertanggung jawab atas berbagai event, aktivitas hotel sehari-hari, dan acara yang diadakan di hotel dari luar maupun dari dalam hotel. Jadi karyawan yang bekerja melayani tamu di restoran disebut dengan waiters. Waiters dalam menjalankan tugasnya berpedoman atau memiliki acuan pada SOP atau standar operasional prosedur. Menurut Budi Harjo dalam Monti 2018, SOP adalah suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Waiters dalam melakukan pekerjaan tamu mengharapkan kesempurnaan pelayanan dan tercapainya keinginan atau harapan tamu yang disebut dengan kualitas pelayanan. 3. Parasuraman dalam Purnama 2006 menyatakan kualitas pelayanan adalah perbandingan antara layanan yang dirasakan atau persepsi konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. 3. Ada 5 dimensi pokok kualitas pelayanan, yaitu TERA. Yang pertama, tangible atau bukti fisik. Yang kedua, keandalan, reliability. Yang ketiga, daya tanggap atau responsif. Yang keempat, jaminan atau assurance. Yang kelima yaitu empathy.
Namun berdasarkan pengalaman praktik lapangan industri saya di Rocky Plaza Hotel Padang, setiap karyawan belum menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan. Contohnya pada saat breakfast, waiters harus menawarkan teh atau kopi kepada setiap tamu yang datang. Namun tidak semua karyawan melaksanakan tugas tersebut. Waiters memiliki gaya yang berbeda dalam setiap melayani tamu. Jadi tamu merasa bingung, bahkan ada tamu yang komplain. Contohnya, pada hari pertama waiters melayani tamu, waiter tersebut mengantarkan teh atau kopi kepada tamu. Dengan tamu yang sama, pada hari kedua, waiter tersebut tidak melakukan hal tersebut. Jadi timbullah komplain terhadap permasalahan tersebut. Tiga. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya mengangkat judul analisis penerapan standar operasional prosedur waitress terhadap kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Tiga. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu rendahnya kepedulian waiters terhadap penerapan SOP yang berlaku. Yang kedua yaitu tidak semua waiters melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu tamu komplain karena pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh tamu tidak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi menjadi 3. Yang pertama, standar operasional prosedur di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang ketiga, standar operasional prosedur dan kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana standar operasional prosedur di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penerapan standar operasional prosedur terhadap kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Lanjut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan standar operasional prosedur terhadap kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Padang. Sementara untuk tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan standar operasional prosedur di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang kedua, mendeskripsikan kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang ketiga, menganalisis penerapan standar operasional prosedur waiter-waitress di aneh restoran Rocky Plaza Padang terhadap kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi hotel sendiri, yaitu dapat memberikan masukan dan untuk kemajuan dan perbaikan untuk hotel di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk jurusan sebagai referensi bahan penelitian dan menumbuhkan budaya meneliti agar terjadi inovasi pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai sarana belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung, sehingga dapat melihat, merasakan, dan menganalisis langsung permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu kajian teori, aspek-aspek teoritis. Yang pertama, pengertian dari kualitas pelayanan. Saya mengambil dari menurut para ahli Kotler dalam Mulyati 2016. Mengartikan pelayanan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Sementara menurut para ahli lainnya yaitu menurut Gaspers dalam Mulyati 2016 juga, kualitas memiliki beberapa definisi secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performance, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan sebagainya. Maka dari beberapa pengertian kualitas pelayanan tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan
bahwa kualitas pelayanan adalah segala tindakan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk mencapai apa yang diharapkan konsumen yang disesuaikan dengan permintaan konsumen agar tercapainya pelayanan yang bermutu. Lanjut ke indikator kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu bukti langsung atau tangible. Tangible sendiri diartikan sebagai bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Yang kedua yaitu kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan secara tepat waktu. Yang kedua daya tanggap atau responsif, yaitu kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Selanjutnya yaitu jaminan atau assurance, yaitu pengetahuan dan perilaku karyawan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang sudah ditawarkan. Selanjutnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu manfaat standar operasional prosedur. Di antaranya yang pertama yaitu efisiensi waktu, karena semua proses menjadi lebih cepat ketika pekerjaan itu berdasarkan sudah terstruktur dalam suatu SOP. Yang kedua yaitu kesungguhan karyawan dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja. Yang ketiga, sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan. Keempat yaitu sebagai saran mengendalikan dan mengantisipasi apabila terjadi suatu perubahan sistem. Selanjutnya dapat digunakan sebagai daftar yang digunakan secara berkala oleh pengawas ketika diadakan audit. Selanjutnya yaitu membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Selanjutnya itu mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin saja terjadi yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas. Selain manfaat, SOP sendiri juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu supaya petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Selanjutnya itu mengetahui dengan jelas fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Selanjutnya itu memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai. Selanjutnya itu melindungi organisasi atau unit kerja dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Selanjutnya yaitu untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang keenam yaitu memberikan keterangan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Yang pertama yaitu penerapan standar operasional prosedur atau SOP sebagai X terhadap kualitas pelayanan sebagai Y. Hipotesis penelitiannya yaitu HA-nya terdapat pengaruh SOP Waiter Batis terhadap kualitas pelayanan di area restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Sementara H0-nya tidak terdapat pengaruh standar operasional prosedur terhadap kualitas pelayanan di area restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rocky Plaza Hotel Padang pada tanggal 17 Februari 2020 hingga 17 Maret 2020. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama
variabel bebas atau independent variable, yaitu standard operational procedure atau SOP waiter waitress. Sementara untuk variabel terikat atau dependent variabelnya adalah kualitas pelayanan, yaitu sebagai Y. S. Nah, selanjutnya itu definisi operasional, yaitu ada definisi SOP sendiri dan juga definisi kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu menurut Budi Harjo dan dalam Munti 2018, SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Sementara kualitas pelayanan adalah segala tindakan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk mencapai apa yang diharapkan konsumen, yang disesuai dengan permintaan konsumen yang konsumen agar tercapainya pelayanan yang bermutu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan dan karyawati Rocky Plaza Hotel Padang yang berjumlah 114 orang. Sementara sampel dalam penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampelnya menggunakan menggunakan rumus dari Slovin, yaitu N sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali D kuadrat. Jadi jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 54 orang. Selanjutnya yaitu jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari berupa pengisian kuesioner oleh waiters dan waitress mengenai penerapan SOP di aneh restoran Rocky Plaza Hotel Padang. Sementara data sekundernya yaitu berasal dari berupa dokumentasi yang sudah ada di dalam perusahaan. Data sekunder yaitu dari data penilaian kerja waiter-waitress oleh supervisor ataupun manajer departemen food and beverage service. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Uji coba instrumen penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih butir-butir pertanyaan yang sahih dan handal. Uji coba instrumen dilakukan terhadap waiters dan waitress di Rocky Plaza Hotel Padang. Selanjutnya itu uji validitas. Uji validitas ini untuk mencari validasi angket ini digunakan analisis korelasi produk momen dengan bantuan SPSS versi 20. Sementara untuk uji reliabilitas untuk mengetahui reliabilitas angket maka digunakan uji alpha kolombat dengan bantuan SPSS 20. Baiklah, sekian hasil presentasi mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Operational Procedure Waiter Waitress terhadap kualitas pelayanan di aneh restoran Rocky Plaza Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.